Shalom saudara, dimanapun Anda berada saat ini, dalam keadaan apapun, mari sama-sama kita kembali datang sama Tuhan. Sore hari ini, kembali kita memuji nama Dia, karena Dialah Allah, Dialah sumber kekuatan kita, Dialah sumber damai sejahtera kita. Hanya dalam hadirat Tuhan kita bisa dapat ketenangan. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari yang baru Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang boleh Tuhan berikan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Sebab itu kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami mau sembah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami sembah Tuhan. Haleluya, Kaulah Allah kami, Kaulah Bapa kami, Kau sumber kekuatan, Kau sumber pengharapan. Hanya Kau Yesus Tuhan, hanya Kau. Haleluya. Mari sama-sama kita puji nama Dia. Bersyukur Tuhan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur Tuhan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ya, 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 ya,
Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Kaulah Allah yang baik buat setiap kami. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kau tak pernah berubah, Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sing it, my Jesus, my Jesus, my Savior. Lord, there is none like You. All of my days I want to praise the wonders of Your mighty love.
sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Sebab Kaulah Allah kami, Kaulah sumber kekuatan kami. Tak ada yang bisa menggantikan Engkau, Tuhan, dalam hidup kami, dalam hati setiap kami. Sebab Kau Yesus Tuhan, Kaulah Bapa kami, Kaulah Allah kami. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Mari sekali lagi sama-sama kita sembah Tuhan. Oh Jesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih, buat pengorbanan, buat semua karyamu Tuhan. Terima kasih. Kalau hari ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan syukur semua bagimu Tuhan. Mari saudara sama-sama sekali lagi sembah Dia. Tinggikan namanya. Sebab Dialah Allah kita. Dialah Bapa.
Dia sumber kekuatan kita. Dia mengasihi setiap kita. Siapapun saudara, dalam keadaan apapun saudara, Dialah Allah, sumber kekuatan kita. Dia gak pernah gagal, Dia gak pernah kalah. Yesus Tuhan, satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Shandaramu, Shandarami, Jesus, we worship you. Terima kasih Tuhan. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita mau sama-sama menyatukan hati kita. Tidak ada batasan ruang dan waktu karena kita tahu kuasa Tuhan terlebih dahsyat dari apapun itu juga. Dan sebelum kita berdoa, mari kita mau berbahasa roh sebentar. Kinalabaya syakara labaralabaya shikina labarabaralabaya syaralabaralaba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk hari ini. Kalau kami masih bisa bersatu hati berdoa Tuhan, kami tahu kuasa-Mu Tuhan sangat besar melebihi apapun juga Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya membacakan praise report yang Tuhan telah jawab doa-doanya. Yang pertama, keluarga dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk keluarga dalam keadaan baik. Kami mengucap syukur Tuhan, baik Tuhan memelihara setiap keluarga-keluarga. Dan yang kedua praise reportnya adalah keluarga yang sembuh dari COVID. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau keluarga yang disembuhkan Tuhan, kami percaya Tuhan kalau akan ada kesembuhan yang terjadi lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan yang ketiga praise reportnya adalah pemulihan dalam hubungan keluarga. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan Tuhan berikan buat setiap umat-Mu Bapa. Dan sebentar juga Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa dari prayer request yang telah diminta dari setiap jemaat Tuhan. Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat orang tua yang sedang sakit kepala berkepanjangan dan yang masih terikat dengan obat-obatan. Kami percaya Tuhan bilur Yesus telah menyembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan telah bayar lunas Tuhan harganya. Dan kami percaya Tuhan mulai hari ini Tuhan kesembuhan terjadi Tuhan atas orang tua kami Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hasil tes swab Tuhan dari mama teman kami Bapak, kami percaya hasilnya akan negatif. Kami perkatakan Tuhan kalau hasilnya akan negatif, kami percaya yang terbaik dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan Bapak. Kami juga berdoa buat teman kami Tuhan yang ingin masuk universitas negeri Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah yang menjawab setiap doa-doa kami. Tuhan Kau yang tahu kerinduan hati kami. Dan biarlah Tuhan teman kami berdoa Tuhan. Biar teman kami masuk dalam universitas terbaik Bapa. Kami juga berdoa Tuhan berikan kekuatan Tuhan untuk setiap umat-Mu Tuhan yang saat ini sedang takut, sedang khawatir Bapa. Kami percaya keberanian ilahi Tuhan berikan buat setiap mereka Bapa. Kami percaya Tuhan tidak ada ketakutan lagi Tuhan. Karena kami tahu kalau ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan teman-teman angkat tangan kita dimanapun kita berada.
Kami juga mau berdoa Tuhan buat pertobatan Tuhan setiap umat Tuhan Bapak, setiap orang-orang yang belum kenal sama Tuhan Bapak, kami berdoa Kau jamah Tuhan, biar lewat keadaan seperti ini Tuhan ada pertobatan terjadi Tuhan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi Tuhan dalam keluarga kami, hubungan-hubungan Tuhan dalam keluarga kami Kau pulihkan Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat teman kami yang akan UAS dan yang akan TA Tuhan, kami percaya Tuhan walaupun mereka belajar dari rumah, TA dari rumah atau ujian dari rumah, kami percaya Tuhan Kau akan menyertai setiap mereka Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga kita akan berdoa teman-teman buat berdoa syafaat. Mari kita angkat tangan kita, kinalabaya syakara labara labara labara. Kami berdoa Tuhan Yesus buat gembala pembina kami Panik Kotong beserta wakilnya, Kau urapi Bapak gembala pembina kami, dan juga kami berdoa buat gembala Legacy Center kami Tuhan, Pastor Ivan Tuhan dan istrinya Bapak, dan anak-anaknya Tuhan Kau berkati berlimpah-limpah hikmat Tuhan menyertai Bapak. Kami tahu Tuhan yang dipikirkan yang Tuhan akan berikan Bapak, yang dipikirkan hikmat Tuhan menyertai Tuhan Pastor Ivan Tuhan dan istrinya itu sebagai penopang, dan juga buat Pastor Daniel Tuhan Kau berkati Tuhan berlimpah-limpah Bapak, biar hikmat Tuhan menyertai Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia, kami tahu Tuhan saat ini Tuhan Kau izinkan semua terjadi, karena kami tahu Tuhan akan ada penuaian jiwa besar-besaran terjadi dengan segera Tuhan. Kami akan lihat pertobatan terjadi, kami akan lihat Tuhan setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan Bapak. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami perkatakan iman kami Tuhan, kami perkatakan Tuhan semua yang baik firman Tuhan. Kami tahu Tuhan firman Tuhan adalah Allah sendiri. Ketika kami mengucapkan firman-Mu Tuhan, Tuhan akan genapi firman-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Iya buat Bapak Ibu Saudara, kita percaya kuasa Tuhan terlebih besar. Dan dimanapun Bapak Ibu Saudara terus berdoa, karena kita percaya pandemi COVID ini sebentar lagi akan segera selesai. Dan kita terus ucapkan karena mulut tetap punya kuasa. Legacy, ayo kita doa yuk. Kita angkat kedua tangan kita bersama-sama yuk. Tuhan terima kasih, terima kasih. Satu lagi kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama walaupun via online. Tuhan terima kasih kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih. Kedua tangan ini masih kuat kami angkat. Tuhan kami tahu semuanya bukan karena kuat dan gagah, tapi semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan biarlah tempat di mana kami duduk, di mana kami berdiri, di mana kami mendengarkan firman ini boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi boleh ketemu Tuhan. Tuhan kami rindu melihat Kau dengan mata kami sendiri. Kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan, layakkan kami semua. Para pembina, pemimpin, para jemaat legacy untuk boleh berjumpa dengan Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu. Layakkan hamba untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi para pemimpin, pengerja. Urapi semua sahabat-sahabat, adik-adik legacy. Tuhan, pengurapan-Mu memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya, legacy apa kabarnya? Kakak senantiasa berdoa, semua aman di dalam penyertaan Tuhan. Ya, dan jangan takut, Tuhan pasti luputkan semua yang ada di sini. Hari ini kakak pengen membagikan tentang masa karantina. Ya, masa karantina yang dimana kakak percaya semua sedang lagi masuk gitu ya. Yang sekolah, yang kuliah, yang kerja ya. Nah bahkan yang pelayanan pun dengar semua 2020 adalah tahun new dimension. Berarti cara-cara 2019 beda dengan cara 2020. Nah, dengar apa itu karantina? Karantina sebenarnya bukan hal yang baru ya. Karantina itu sering, dulu pun sering ya. Kakak percaya beberapa di antara kalian sempat masuk ya, terutama yang mau ikut olimpiade matematika, fisika ya.
tim sepak bola yang mau masuk ke dalam pertandingan final pun mereka biasa masuk ke dalam masa karantina. Ya, yang senang miara burung, ya, yang senang miara ikan. Kalau ingat zaman dulu waktu Lohan lagi jaya-jayanya, sebelum tanding maka ikan pasti masuk ke dalam masa karantina. Ya, anjing, kucing masuk ke dalam masa karantina. Termasuk para atlet, ya. Termasuk kita semua sekarang masuk masa karantina. Untuk apa? Dengar, masa karantina ini bukan tanda Tuhan tidak mampu. Ya, bukan tanda kuasa Tuhan kalah dengan COVID-19. No, yang nggak bisa nanganin COVID-19 bukan Tuhan. Yang nggak bisa nanganin COVID-19 itu manusia. Itu pemerintah, kedokteran yang belum nemu. Tetapi Tuhan tetap berkuasa. Katakan amin. Nah, dengar, apa itu masa karantina? Masa karantina adalah untuk melahirkan para pemenang. Katakan pemenang. Nah, itu sebabnya kita semua harus lulus, ya, harus lulus, ya, dan ikuti prosedural yang harus ada, ya. Yang ikut dulu pernah ada ikut Olimpiade Matematika, pasti masuk masa karantina, nggak boleh keluar, ya, harus tinggal di salah satu asrama dan sebagainya dan sebagainya. Nah, mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Apa yang terjadi? Kita semua tahu cerita yang dulu kita pernah dengar, ya, yang rajin baca Alkitab juga pasti baca, yaitu cerita tentang Esther. Dengar, siapa itu Esther? Jauh sebelum ada kompetisi Miss Universe, Miss World, ya, kakak percaya Esther adalah Miss Universe, Miss World pertama. Jauh sebelum kompetisi itu ada. Di mana waktu itu Ahasiweros, Raja Ahasiweros sedang mencari calon istrinya. Ya, lalu dipilih. Nah, siapa itu Ahasiweros? Ahasiweros pada waktu itu kerajaannya hampir menguasai seluruh dunia. Ya, so dia cari dari semua negara jajahan bagiannya, dia cari mana yang cocok, yang bisa menjadi pendampingnya. Dan mari yuk kita buka bersama-sama Esther 2 ayat yang ke-5 dan ke-6, ya. Esther 2 ayat ke-5 dan ke-6. Kita akan baca untuk memahami apa itu masa karantina. Nah, dengar yuk, mari kita baca sama-sama, suara kuat, kuping dengar suara sendiri. Ya, kuping dengar suara sendiri. Pada waktu itu ada di benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan, ya, yang turut dengannya Yeko Raja Yehuda, sehingga ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Perhatikan, Raja Babel waktu itu menginvasi Yehuda, lalu Raja Yehuda dibawa. Bukan cuma Raja Yehuda, semua yang pinter, semua yang kuat itu dibawa. Dan yang ditinggalkan di Yehuda cuman yang orang-orang sakit, miskin, orang-orang yang biasa. Tujuannya cuma satu, supaya nggak bisa berkuasa, nggak bisa ngelawan lagi. Nah, dengar, Mordekai berangkat bukan sebagai tamu undangan. Mordekai berangkat bukan sebagai tamu agung, no, tetapi sebagai buangan. Perhatikan ini, berapa banyak di antara kita legacy kita berasa kita itu buangan. Kayaknya wali kelas lebih sayang sama yang onoh. Kayaknya kalau begitu ada tim kapten, pilihnya kapten sepak bola pasti pilihnya dia. Saya mah cadangan selamanya. Kayaknya papa mama lebih sayang sama kakak, sama adik daripada sama saya. Berapa banyak yang juga berasa di dalam pelayanan, kayaknya saya bukan selalu yang menjadi pilihan pertama. Saya cadangan kedua, ketiga, atau sampai udah gak ada orang baru saya. Berasa seperti buangan. Nah, dengar, ini juga dialami oleh Mordekai. Mordekai berangkat sebagai pembuangan, ya. So apa yang terjadi biasanya kalau kita lagi melo, kita itu berasa paling miskin, paling susah, paling menderita. Kesannya yang lain gak ada yang tahu. Wah, yang lain gak pernah ngerti perasaan. Camkan ini baik-baik. Legacy firman Tuhan bilang begini. Pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan biasa. Katakan biasa. Biarlah kakak berdoa di dalam nama Yesus. Engkau jadi laki-laki yang perkasa. Engkau juga jadi anak perempuan yang tidak seperti anak perempuan yang lain. Katakan amin. Kenapa? Karena engkau punya Tuhan. Dan engkau percaya pada firman Tuhan. Mari kita lanjut kembali ayat yang ke-7. Esther 2 ayat ke-7. Mordekai itu pengasuh Hadasah.
yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu dan bapak lagi. Perhatikan Esther jauh sebelum dia terpilih. Siapa Esther? Esther ternyata mengalami masa yang gak enak. Pertama dia masuk ke pembuangan, lalu dia kehilangan papa mamanya. Tangkap ini baik-baik. Apa yang terjadi kalau nggak ada papa mama? Yang sederhana, nggak ada mama, nggak ada yang masak, nggak ada yang siapin sarapan, makan siang, makan malam. Kalau nggak ada mama, nggak ada yang setrikain baju, nggak ada yang siapin. So, lalu yang kedua, nggak ada papa. Gitu nggak ada papa berarti nggak ada uang jajan, berarti bisa juga nggak ada yang bayarin sekolah. Nanti kuliah siapa yang biayain? So, apa satu kata untuk Hadasa, untuk Esther? Madesu, masa depan suram. Kenapa? Karena dia nggak punya papa mama. Ya, dengar berapa banyak di antara kita yang yatim berasa, aduh kayaknya saya menderita banget ya, nggak seperti yang punya orang tua. Tapi kenyataannya yang punya orang tua pun kadang berasa begini, iya sih papa mama masih ada, tapi nggak pernah ada. Kemarin, 2019, tapi kakak percaya 2020 ini pasti semua lagi ngumpul bersama-sama. Ya, sedikit dari topik kakak mau bilang begini, yuk dalam masa lockdown ini jangan berantem. Minggu pertama mulai coba akur sama papa mama. Wah bosan. Minggu kedua mulai agak tensi, agak panas. Minggu ketiga mulai tawuran. Dengar Legacy, biarlah semua tim Legacy engkau jadi anak-anak pembawa damai. Dengar baik-baik, papa mama sedang khawatir. Kenapa? Karena mereka nggak bisa dagang, nggak bisa usaha, nggak bisa kerja seperti sebelumnya. Mereka sedang khawatir akan bayaran, cicilan rumah, cicilan usaha, kontrakan, dan sebagainya. Bayar sekolah, bayar kuliah kalian juga. So, dengar Legacy, 2019 kita banyak melayani jemaat, ya, HMC, RTS. Wah, kita doain, kita peluk, wah kita support. 2020 ini di rumah Tuhan sedang ajar kita untuk melayani Yerusalem. Ayo layani papa mama. Ya, satu hal, ngucap syukur kalau papa mama masih ada. Ngucap syukur papa. Hadasah nggak punya papa mama. Ya, teman-teman kalau Legacy ada yang anak rantau yang sekarang lagi nggak bisa pulang, dengar, jangan cuma bisa Zoom sama teman-teman gereja, tapi kamu juga harus bisa kontak orang tua kamu. Jangan cuma sekedar WhatsApp, SMS, telepon, bilang, "Pak, aku sayang sama papa. Pak, aku thank you, Ma, thank you ya. Thank you, aku sayang sama mama." Ya, katakan amin. Hormati orang tuamu, maka lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan. Nah, oke, balik lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Perhatikan. Elok perawakannya dan cantik parasnya. Berarti kakak cuma mau bilang begini. Hadasa, Esther bukan cuma cantik luarnya saja. Masih ingat ketika Tuhan ngomong sama Samuel, ketika Samuel hendak memilih salah satu anak Isai untuk diurapi jadi raja. Tuhan bilang begini, jangan melihat paras dan rupanya saja. Manusia lihat rupa, tetapi aku lihat hati. Katakan amin. Masa lockdown ini Tuhan sedang mau bentuk. Engkau bukan cuma jadi cantik, engkau bukan cuma jadi ganteng, engkau bukan cuma jadi yang talented. Tapi Tuhan juga mau engkau bagus di dalamnya. Katakan amin. Jadilah anak-anak yang rendah hati. Jadilah Legacy, kakak mau bilang kalian semua adalah hamba-hamba Tuhan. Jadilah hamba Tuhan yang rendah hati. Jangan sombong. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Katakan amin. Nah, mari perhatikan Hadasa. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat anak oleh Mordekai. Nah, mari perhatikan. Mari katakan bersama-sama, Tuhan itu adil. Ya, Tuhan, kakak percaya Tuhan itu adil. Dengar, di dalam kehidupan kita, Tuhan kasih papa mama jasmani yang melahirkan kita, yang ngebiayain kita, yang tinggal bersama-sama kita. Lalu Tuhan kasih papa mama rohani. Bisa bapak, ibu gembala, ya. Tuhan kasih papa mama rohani. Tetapi mari perhatikan ketiga. Ketiga, Tuhan ada kasih kakak rohani. Tuhan kasih coach dalam kehidupan kamu. Ya, Tuhan kasih pelatih dalam kehidupan kamu. Siapa pelatih ini? Pelatih ini biasanya
Orang yang bawel banget, cerewet banget, yang kadang gaya jalan kamu dibawelin, gaya kamu pakai pakaian dicerewetin, ya, gaya kamu pakai uang, wah dia kasih nasihat, termasuk kadang, waduh kayaknya uang kita kenapa dia yang repot, ya, gaya kamu pacaran, wah dia yang repot sendiri. Dengar kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang yang seperti itu adalah pelatih yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan mau engkau bagus luar dan dalam. Engkau bagus bukan cuma secara skill, secara soft skill. No. Tapi Tuhan juga mau karakter kamu bagus. Katakan amin. Sekali lagi kakak cuma mau bilang begini. Yang jago pelayanan di gereja nilainya juga harus bagus. Ya, yang jago pelayanan di gereja dalam pekerjaannya pun harus jadi kepercayaan bos. Katakan amin. Ya, so luar dalamnya bagus. Nah, dengar, Esther tidak punya papa mama, tetapi Tuhan kasih Mordekai. So kakak yakin dan percaya Tuhan itu adil. Dengar baik-baik. Bukan karena kamu nggak punya uang berarti kamu nggak bisa kuliah. Bukan karena orang tuamu miskin atau pas-pasan berarti engkau nggak akan mampu, engkau nggak akan punya usaha. Dengar, Tuhan itu adil. Katakan amin. Tuhan itu adil. So yang IQ-nya tinggi nggak bisa sombong, yang IQ-nya pas-pasan pun belum tentu kalah. Belum tentu kalah. Kenapa? Karena Tuhan itu adil. Katakan amin. Ya, yang ada yang punya papa mama jasmani, ada yang punya papa mama rohani, tapi Tuhan tambahkan lagi kakak rohani, pelatih, mentor. Legacy, hargai orang-orang yang berdoa bagi kamu. Hargai orang-orang yang mungkin care-nya kepada kamu lewat nasihat. Ya, hargai mereka, tetap hormati. Nah, lanjut. Esther 2 ayat yang ke-12. Esther 2 ayat yang ke-12. Tiap-tiap seorang gadis, mari perhatikan ayat 12 ini berbicara tentang Esther sudah terpilih dari berbagai gadis-gadis yang ada dari berbagai wilayah, berbagai negara, udah terpilih. Nah, tapi belum terpilih, belum tentu langsung ketemu raja. Nah, ini prosesnya. Tiap-tiap gadis memperoleh galiran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Legacy 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan pertama untuk memakai minyak mur. 6 bulan kedua memakai minyak kasai. Serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Perhatikan ini baik-baik. Yang masuk karantina minggu ketiga, minggu keempat. Yang udah bosan banget di rumah. Yang udah bilang, kak gue udah lumutan kak. Esther 12 bulan. Kakak juga gak bilang, aduh kita akan karantina 12 bulan. Aduh enggak, ini cerita Esther. Tetapi mari dengar, Esther 12 bulan. 1 semester pertama cuman pakai mur. Lalu sesudah itu minyak kasai dan wangi-wangian yang lain. Percayalah, dengar. Setelah satu tahun Esther, lalu prosesnya bagaimana? Diuapin. Wah, masuk ke sauna. Wah, direndam terus. Bosan tuh selama 1 tahun. Selama 1 tahun direndam, diuapin. Ya, nggak boleh keluar. Jangan lupa, zaman dulu belum ada internet. Zaman dulu belum ada game. Ya, yuk masa lockdown ini jangan terlalu banyak main game juga. Tapi belajar masak, belajar cuci mobil, belajar ngobrol sama orang tuamu. Ya, nah dengar, Esther setelah 1 tahun apa yang terjadi? Kakak percaya, Esther keringatnya itu lebih wangi dari parfum yang paling mahal. Berbicara tentang apa? Mari dengar. Sesudah lockdown 1 tahun itu, Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Katakan amin. Ya, Esther setelah 1 tahun, wah wanginya beda. Wanginya beda. Kakak percaya selesai lockdown ini, Bandung sabar. Jangan keluar rumah. Keluar rumah berarti kau andalkan kekuatan. Keluar rumah berarti kamu sombong. Tapi kalau kamu diam di rumah, tanda kamu rendah hati. Katakan amin. Ya, tetap yuk baca Alkitab, muji nyembah Tuhan, dan layani orang tuamu. Layani keluargamu.
Ya, para pemimpin, yuk coba pikirkan cara juga tetap layani adik-adik rohanimu. Kasih kekuatan kepada teman-teman rohanimu. Tapi sekali lagi ingat, physical distance. Ya, physical distance tetap harus dijaga. Nah, dengar baik-baik. Apa yang Tuhan mau supaya kita masuk musim yang baru. Yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Kakak percaya nanti selesai ini, kita semua jadi ciptaan yang baru. Ke gereja, nyanyinya pun pasti lain. Nanti kita kalau bisa pelayanannya pun pasti beda dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Kenapa? Karena kita masuk masa lockdown. Kita akan lebih menghargai. Ya, dengar, kita akan masuk dimensi yang baru. Seperti yang Pak Niko bilang. 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tetapi mari dengar dalam cerita Esther, ada Akhan. Orang yang merencanakan sesuatu yang jelek. Orang yang pengen nyelakain. Orang yang pengen cari untung sendiri. Ya, so kakak cuman doa, teman-teman legacy, kalau engkau berhadapan dengan Akhan, dengan Akhanmu, mari dengar baik-baik. Tetap rendah hati. Ingat lockdown ini, karantina ini, supaya kita lebih rendah hati. Lalu jangan marah, jangan balas. Katakan amin. Ya, jangan marah, jangan balas. Ya, nggak usah ikut-ikutan, nggak usah bela diri di sosial media. Tahan diri, nggak usah ngomong, nggak usah ketik. Ya, ingat, jaga mulut. Tahun ini tahun pay, jaga mulut. Apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Ya, kakak percaya kalian semua tetap menjadi bait Allah. Tubuh ini harus jadi bait Allah supaya roh Tuhan nyaman tinggal di dalam kita. So, jangan takut akan merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan pasti menang. Katakan amin. Ya. So, akhirnya kita tahu Esther terpilih. Esther terpilih dan Esther menyelamatkan bangsanya. Dengar, Esther terpilih bukan karena dia bosan jadi gadis miskin, gadis yatim piatu. No, dengar. Pilihan Tuhan. Oh, kakak berdoa dalam nama Yesus. Tangkap ini baik-baik. Lockdown, masa karantina ini bukan tanda Tuhan tidak mampu. Tapi masa ini adalah masa di mana Tuhan melahirkan para Mesias. Tuhan bangkitkan para Mesias. Yusuf mengalami proses 13 tahun di mana mimpinya habis, di mana cita-citanya, di mana kakaknya buang, di mana dia jadi pembantu di negara yang dia nggak ngerti bahasanya. Lalu kalau Esther ada Akhan, untuk Yusuf ada tante Potifar yang merayu dalam dosa seks. Ya, dengar, kalau Yusuf ikuti kemauan tante Potifar, dia aman. Dia jadi budak yang aman, gak ada yang berani ganggu. Tapi Yusuf tahu itu melawan firman Tuhan. Dengar, dalam masa lockdown ini, wah, minggu pertama, minggu kedua bisa hidup kudus. Minggu ketiga, yuk, minggu keempat, sampai semua minggu. Dengar, tetap jangan lihat pornografi. Jangan jatuh bangun lagi dalam onani masturbasi. Tetap hidup kudus. Karantina ini kamu harus menang. Kenapa? Karena Tuhan siapkan engkau untuk jadi Mesias. Engkau akan jadi juru selamat. Engkau akan tolong banyak orang. Engkau akan selamatkan papa mama. Engkau akan selamatkan teman-temanmu. Engkau akan jadi Mesias. Dengar, Tuhan memakai Musa masuk masa karantina. Yosua masuk masa karantina. Yohanes Pembaptis, bahkan Yesus pun masuk puasa 40 hari di padang gurun. Dan setelah itu mereka jadi Mesias. Kakak doa dalam nama Yesus. Dengar, kalian akan jadi Mesias. Bandung perlu kalian. Jawa Barat perlu kalian. Keluarga-keluarga perlu kalian. Katakan amin. Itu sebabnya dengar, harus menang. Harus menang. Jaga hati, jangan marah, jangan balas. Dan tetap hormati Tuhan. Tetap hormati Tuhan. Jangan jatuh bangun lagi dalam dosa. Dengar, goal lockdown adalah kita semakin serupa dengan Yesus. Katakan serupa dengan Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku.
memuliakan namamu. Ketika kita serupa dengan Yesus, maka genaplah firman yang dibagikan oleh opa kita. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Katakan kemuliaan Tuhan. Dengar, engkau nggak usah ikut-ikutan artis K-pop. Engkau nggak usah ikut-ikutan artis MTV. Engkau nggak usah ikut-ikutan hamba Tuhan yang keren, yang followernya banyak. No! Semakin serupa dengan Yesus. Sebab kita semua akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung. Katakan tidak berselubung. Kenapa kita selubungin muka? Kenapa ditutup? Oh, ada jerawat. Oh, ada cacatnya, ada salahnya. Ya, dengar, kenapa muka kita diselubung? Karena ada dosa. Ada dosa keuangan, ada dosa seks, ada dosa hati, marah, iri. Kenapa sih dia dijadwal melulu, saya enggak? Wah, kayaknya pemimpin lebih percaya. Wah, jangan. Nah, perhatikan, legacy, jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Daud enggak begitu. Daud berduka ketika dia tahu Saul mati. Dia bukan bilang begini, wah Tuhan pembelaku. No. Ya, kita belajar seperti Daud. Dengar, legacy, dan kita semua akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya. Lihat ini baik-baik. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Katakan semakin besar. Dengar, goalnya cuma satu. Angga nggak ada lagi. Tapi Yesus yang ada di dalam Angga. Demikian juga kalian semua. Bukan kita lagi. Yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Kita semua masuk musim yang baru. Katakan amin. Ya, ketika kita menjadi serupa dengan Yesus, maka apa yang terjadi? Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Dengar baik-baik. Dokter, bagian kesehatan, ilmuwan, semua masih bingung gimana dapetin antivirus ini. Gimana bisa dapetin vaksin? Mereka semua masih bingung. Ahli ekonom nyerah. Wah, kayaknya ke depan gelap. Tapi Tuhan bilang begini, dengar. Ketika engkau jadi sama seperti Yesus, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau tetap akan naik dan bukan turun. Legacy, engkau tetap akan naik. Engkau tetap akan ranking. Engkau akan tetap cum laude. Engkau tetap akan jadi kepala dan bukan ekor. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Baca Alkitab itu harus setia. Ya, jangan mut-mutan. Mengampuni harus setia. Hidup kudus harus setia. Apa kata lain dari setia? Kata lain dari setia adalah disiplin. Disiplin, konsisten, berarti lakukan berulang-ulang. Dengar, engkau akan serupa dengan Yesus. Dalam kemuliaan Tuhan. Begitu engkau serupa dengan Yesus, Tuhan janji engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Katakan amin. Dengar, tetaplah percaya akan firman Tuhan. Tetaplah percaya akan firman Tuhan. Teman-teman legacy, kakak pengen doa buat kalian. Kakak pengen doa buat kalian. Kalau ada teman-teman legacy yang saat ini engkau sedang sakit. Engkau sedang sakit. Secara fisik engkau lagi ketakutan. Kak, kayaknya gejala-gejala itu ada di aku nih, Kak. Ya, engkau sedang karantina diri atau engkau sedang engkau sedang mengucilkan dirimu. Engkau yang sedang sakit secara fisik. Ya, taruh kedua tanganmu di dada. Taruh kedua tanganmu di dada. Ataupun engkau sakit secara jiwa. Engkau ketakutan, engkau khawatir, Kak. Kayaknya saya bakalan di PHK nih, Kak. Kak, kayaknya ke depan saya nggak ngerti harus bagaimana. Taruh kedua tanganmu di dada. Ataupun kalau ada anggota keluargamu yang sakit. Engkau tahu, Kak, di rumah ada yang sakit. Jangan dihakimi, jangan dianggap orang kusta. Jangan takut, roh yang ada di dalammu lebih besar. Roh yang ada, tapi juga tetap waspada. Dengar, yuk, yang sakit
secara fisik, secara jiwa, yang di anggota keluarganya ada yang sakit, orang yang engkau sayang, sahabatmu sedang sakit, taruh kedua tanganmu di dada. Yang lain, yang semuanya baik-baik, angkat kedua tanganmu. Kita doa yuk. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh Rabasyana, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk semua anak-anak-Mu. Oh Rabasyana, yang sedang sakit, sedang nggak enak badan. Oh Rabasyana, kami berdoa bagi mereka yang sedang ketakutan. Oh Rabasyana, saat ini kuasa sakit penyakit aku patahkan dalam nama Yesus. Segala roh ketakutan, roh kekhawatiran, aku hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Aku lepaskan damai sejahtera. Aku lepaskan damai sejahtera dari ujung kepala sampai ujung kaki. Damai sejahtera dari Tuhan. Karena Bapa di sorga sayang kepada kami. Karena Yesus telah menebus kami dengan sempurna. Karena Roh Kudus telah dicurahkan. Tuhan, tubuh kami adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalamnya. Oh Rabasyanda karab. Karena roh Allah diam di dalamnya, maka tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan, tidak ada ketakutan, tidak ada kutuk di dalam tubuh kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Tuhan jagai hati kami. Tuhan, biar kami nggak marah, biar kami nggak balas. Tuhan, jagai kekudusan kami ya Tuhan. Jagai, tetap hidup kudus. Oh Rabasyanda karab, jangan iri. Oh Rabasyanda, tetap lakukan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya waktu kami hidup kudus, waktu kami menjaga tubuh ini menjadi bait Allah, Roh Tuhan nyaman tinggal di dalam kami. Dan kalau Roh Tuhan ada di dalam kami, kami tahu di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan terhadap sakit penyakit, kemerdekaan terhadap kemiskinan. Tuhan, Engkau telah berjanji, Tuhan, kami akan masuk ke dalam dimensi yang baru. Bawa legacy masuk ke dalam musim yang baru. Yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. 2019 dengan 2020 kami jadi ciptaan yang baru. Kami lebih lagi senang hadirat Tuhan. Kami lebih serupa dengan Tuhan. Dan ketika kami serupa dengan Tuhan, maka legacy, dengar baik-baik, engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, jangan takut, dan diberkatilah pelayananmu. Engkau akan melakukan kehendak Bapa. Oh Rabasyana, berkati para pemimpin, berkati para pengerja, beri hikmat dalam masa-masa seperti ini ya Tuhan. Beri hikmat Tuhan, biar beritahu kepada kami apa yang kami harus lakukan. Tuhan, aku berdoa legacy semuanya selamat dengan sempurna. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami semua. Dan suatu saat nanti Tuhan, kami akan berkumpul bersama-sama lagi. Jangan takut, engkau akan hidup. Engkau tidak akan mati, engkau tidak akan sakit. Engkau akan hidup dan menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang dahsyat. Engkau akan hidup dan menolong banyak orang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan